Shalom saudara sekalian, selamat bertemu lagi. Seharusnya dari tanggal 22 Mei sampai dengan tanggal 30 Mei kita ada pertemuan doa pencurahan Roh Kudus dan dilanjutkan tanggal 31 Mei dengan ibadah Pentakosta. Tetapi berhubung karena situasi tidak memungkinkan untuk kita bertemu, maka biarlah saudara tetap menjaga stamina rohani saudara supaya tetap kuat di dalam Tuhan, biar iman saudara tetap stabil di dalam Dia. Mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, saya ajak saudara untuk berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih banyak untuk pemeliharaan-Mu dan penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Sekarang kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu, urapi kami untuk mengerti firman-Mu. Firman-Mu jadi tuntunan dan pelita dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami ucap syukur, kami berdoa. Amin. Nah saudara sekalian, saya ajak saudara membaca firman Tuhan dalam surat Yohanes 15 ayat 26 dan ayat yang ke-27. Yohanes 15, 26 dan 27. Demikian firman Tuhan. Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu Roh kebenaran yang keluar dari Bapa, Ia akan bersaksi tentang aku. Tetapi kamu juga harus bersaksi, karena kamu dari semula bersama-sama dengan aku. Nah saudara sekalian, kalau hidup saudara sudah percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan, maka Roh Kudus yang tinggal di dalam kehidupan saudara akan mendorong saudara untuk menjadi saksi Kristus. Dalam diri saudara ada suatu kerinduan yang dalam untuk mau menyaksikan tentang kebaikan dan kasih Tuhan di dalam hidupmu. Engkau mau bersaksi kepada orang lain apa yang engkau alami, yang Tuhan perbuat di dalam kehidupanmu. Engkau rindu orang lain juga untuk bertobat dan mengalami apa yang seperti engkau alami di dalam kehidupanmu. Ini beban yang Roh Kudus berikan kepada kita sebagai orang yang percaya. Karena memang Roh Kudus selalu memberikan dorongan kepada kita untuk bersaksi tentang Kristus kepada orang lain. Di zaman gereja mula-mula, Roh Kudus juga yang menggerakkan murid-murid Tuhan Yesus, dan mereka menanggapi apa yang menjadi dorongan Roh Kudus dalam hidup mereka, sehingga murid-murid Tuhan Yesus menjadi saksi Kristus yang sangat efektif. Mereka dengan berani memberitakan Injil walaupun banyak mendapatkan tantangan dimanapun. Nah saudara sekalian, kalau saudara menjadi saksi Kristus di dalam kehidupan, saudara itu senantiasa akan dipimpin oleh Roh Kudus untuk menjadi alatnya. Karena Roh Kudus itu diam di dalam diri kita dan mendorong kita untuk terus bersaksi. Maka kita sebagai orang percaya, jangan kita berdiam diri, karena kita sudah mengalami Kristus di dalam kehidupan kita. Mungkin saudara sekalian, kita berpikir bahwa untuk menjadi saksi Kristus itu tidak mudah. Karena saudara merasa bahwa saya ini bukan pendeta, saya ini tidak sekolah teologi. Saudaraku, saya mau sampaikan, untuk menjadi saksi Kristus tidak harus kita jadi pendeta dulu, tidak harus kita sekolah teologi dulu. Mungkin ada yang berkata bahwa untuk menjadi saksi Kristus saya belum mampu, karena saya ini belum sempurna. Saudara, saya mau beritahukan, selama kita masih hidup di muka bumi ini, saudara dan saya belum menjadi orang yang sempurna. Kita sementara diproses untuk menuju kepada kesempurnaan. Jadi sebagai orang percaya kepada Tuhan Yesus dan Roh Kudus tinggal dalam diri kita, kita jangan diam. Kita harus jadi saksi Kristus di dalam kehidupan kita.
Roh Kudus itu dalam hidup kita senantiasa mendorong kita untuk hidup selaras dengan kehendak Bapa. Apa yang menjadi kehendak Bapa dalam hidup kita? Yaitu kita ini melakukan kehendak Bapa di dalam kehidupan kita. Roh Kudus itu juga senantiasa memimpin kita kepada kebenaran. Dan dia senantiasa menyadarkan dan menginsafkan kita akan dosa-dosa kita. Supaya kita meninggalkan itu semua. Dia mendorong juga kita supaya kita tidak hidup mencintai dunia ini. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, di dalam 1 Yohanes 2 ayat 15 dituliskan, jikalau kita mengasihi dunia ini dan semua yang apa ada di dalam dunia ini, maka firman Tuhan katakan, kasih Bapa tidak ada di dalam hidup kita kalau kita mengasihi dunia ini. Mengapa saudara sekalian? Karena hidup kita tidak boleh ada dua Tuhan. Di satu sisi kita mengasihi dunia, di satu sisi kita mengasihi Tuhan. Inilah sebabnya firman Tuhan katakan kalau kita mengasihi dunia, mencintai dunia, maka kasih Bapa tidak ada di dalam kehidupan kita. Karena Bapa rindu, hanya Dialah satu-satunya di dalam kehidupan kita. 1 Yohanes 2 ayat 16 menuliskan, semua yang ada di dalam dunia ini, yaitu keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup, itu bukan berasal dari Bapa. Itu dari dunia. Kalau kita hidup dengan keinginan daging, artinya hidup dengan memuaskan hawa nafsu kita, maka kasih Bapa tidak ada dalam diri kita. Kalau kita hidup menurut keinginan mata kita, artinya kita puaskan hidup kita untuk kesenangan dunia, maka kasih Bapa tidak ada dalam diri kita. Atau kalau kita hidup dalam keangkuhan hidup, kesombongan, merasa lebih hebat, merasa lebih pintar daripada orang lain, tidak mau diperingati, tidak mau dinasihati, mungkin karena harga diri atau merasa gengsi, itu kesombongan, saudara. Kasih Bapa tidak sempurna di dalam kehidupan kita. Dunia ini dan segala yang ada di dalamnya akan lenyap. Tetapi orang yang melakukan kehendak Bapa akan tetap hidup selama-lamanya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kalau kita menyadari hidup kita ini adalah milik Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan katakan barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Galatia 5 ayat yang ke-24. Artinya di dalam hidup kita ini, saudara sekalian, kita harus berusaha untuk sungguh-sungguh untuk menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Saudara sekalian, saya khusus akan berdoa buat saudara pada malam hari. Di hari memperingati pencurahan Roh Kudus, biar saudara dan saya mengalami zaman Roh Kudus dalam hidupmu setiap hari. Saudara buka hati saudara saat sekarang ini untuk menerima zaman Roh Kudus. Sungguh-sungguh buka hatimu, biar saat ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus engkau penuh dengan Roh Kudus. Hidupmu sekarang dipimpin oleh Roh Kudus. Engkau dimampukan untuk melakukan kehendak Bapa dalam hidupmu. Dan engkau hidup berkenan bagi Tuhan. Biar saat ini saya berdoa juga bagi saudara, supaya Roh Kudus mengurapi engkau. Mari saudara buka hatimu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biar urapan Roh Kudus turun atasmu saat ini. Saat engkau melihat tayangan ini,
urapan Roh Kudus turun atasmu. Engkau mengalami Tuhan secara pribadi. Engkau bertemu Tuhan secara pribadi. Engkau diurapi, dipakai jadi alat dan saksi Tuhan. Tuhan urapi anak-anakmu yang melihat tayangan ini. Urapan Roh Kudus memenuhi hidup mereka, jamah mereka, sehingga mereka jadi alatmu, saksimu yang efektif dimanapun mereka berada. Dalam nama Yesus kami ucap syukur, kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian.